Shalom saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pada saat ini saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya rindu untuk sharing kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Nah, saya ingin berbicara tentang iman yang berkualitas. Kalau kita berbicara tentang iman, pasti sudah begitu banyak hal-hal atau begitu banyak pelajaran yang kita pelajari tentang iman. Namun secara sederhananya tentunya kita ketahui iman adalah kepercayaan atau keyakinan kita kepada Tuhan. Namun di sini kita akan belajar suatu hal yang lebih daripada itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan. Di sini kalau kita melihat bagaimana perjalanan pelayanan Yesus, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Yesus kerjakan. Salah satunya yaitu bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Cara-cara Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit itu pun berbeda-beda. Metode-metode yang dia lakukan, cara-cara yang dia lakukan itu berbeda-beda dan unik. Nah, termasuk di dalamnya, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-53, di situ firman Tuhan menceritakan ada seorang pegawai istana dan anaknya yang sedang sakit. Bahkan firman Tuhan menjelaskan anaknya itu sakit hampir mati. Kalau kita melihat ketika dia mendengar tentang Yesus dari kediamannya di Kapernaum, dia pergi untuk mencari Yesus di Galilea. Pada waktu itu Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan ketika dia tahu bahwa Yesus ada di sana, ia pun pergi dan meminta supaya Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Nah, ketika dia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit, di situ juga ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Namun ketika ia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya, jawaban yang Yesus berikan pertama kali justru jawaban yang sebenarnya kalau kita lihat tidak sesuai dengan harapan dari pegawai istana tersebut. Apa yang Yesus katakan di situ? Yesus berkata kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Kalau kita melihat jawaban yang Yesus berikan, seolah-olah Yesus menyinggung kepercayaannya kepada Tuhan. Seolah-olah Yesus mengkritisi kepercayaan yang ada pada pegawai istana ini. Namun yang menariknya di sini, ayat 49 mengatakan bahwa pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kelihatannya pegawai istana ini tidak menghiraukan apa yang Yesus katakan, tetapi dia tetap terus meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Dan yang lebih menariknya lagi, kita lihat di ayatnya yang ke-50, disinilah baru Yesus meresponi permintaan dari pegawai istana itu. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Dan orang itu percaya akan perkataan Yesus dan dia pun pergi. Dan selanjutnya, kalau kita melihat ayat-ayatnya yang selanjutnya hingga ayatnya yang ke-53, pegawai istana ini memiliki pertumbuhan iman, di mana dia meyakinkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan dengan bertanya kepada hamba-hambanya. Pada waktu itu, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya telah hidup. Dan ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Yang hebatnya di sini, dia teringat. Ternyata pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Terjadi suatu terobosan yang luar biasa, saudara. Ketika pegawai istana ini dengan mendengar saja tentang Yesus, dia rela dari Kapernaum dia pergi ke Galilea. Kalau saudara belajar lebih mendalam lagi, jarak antara Kapernaum dan Galilea itu lumayan
yang jauh. Namun dia rela-rela untuk pergi demi anaknya sembuh. Tapi ada hal yang luar biasa dari cerita ini. Ketika pegawai istana ini mendengar tentang Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit, disitulah ada iman yang bertumbuh. Namun iman yang bertumbuh itu belum terbukti kalau imannya itu berkualitas atau hanya sekedar iman yang biasa-biasa saja. Ketika orang percaya bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu dan dia percaya Yesus bisa melakukan mujizat, tetapi iman yang dimiliki oleh pegawai istana ini adalah iman yang luar biasa. Sehingga ketika Yesus menjawabnya pertama kali, kelihatannya tidak sesuai dengan harapan dari pegawai istana ini. Kelihatannya tidak menjawab dari permintaannya, tapi sebenarnya Yesus tahu. Dan disitulah Yesus menggunakan situasinya untuk membuktikan iman yang biasa saja dan iman yang berkualitas. Ternyata pada waktu itu, orang-orang yang ada di sekitar Yesus adalah orang-orang Yahudi yang notabene-nya mereka itu adalah golongan orang-orang yang mau percaya kalau ada tanda dan mujizat. Mereka adalah orang-orang yang hanya percaya kalau melihat tanda dan mujizat saja. Dan ketika datang pegawai istana ini, Yesus merencanakan hal yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena ketika Yesus berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ternyata itu menyinggung orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Namun berbeda dengan pegawai istana ini. Pegawai istana ini merupakan suatu bukti bahwa imannya adalah iman yang benar-benar berkualitas. Apa yang menjadi bukti bahwa imannya adalah iman yang berkualitas? Yang pertama, ketika dikatakan bahwa dia memiliki iman yang berkualitas, hal yang pertama yang membuktikannya yaitu ia tidak kecewa dengan jawaban Tuhan. Dia tidak kecewa sekalipun dengan jawaban Tuhan. Yang kelihatannya jawaban Tuhan pada waktu itu mengkritisi kepercayaannya. Kelihatannya Tuhan justru menyinggung kepercayaannya, seolah-olah Tuhan ini tahu sebenarnya dia ini hanya mau mujizat Tuhan saja. Tetapi tidak terbukti demikian, saudara. Justru pegawai istana ini memiliki iman yang luar biasa. Ketika dia mendengar jawaban Yesus yang pertama, dia tidak menghiraukannya dan dia tidak kecewa. Kebanyakan orang secara manusiawi, kebanyakan orang pasti kecewa dengan jawaban tersebut. Karena seolah-olah kita percaya, tetapi kita justru yang tidak dipercayai. Saudara, ada berapa banyak orang yang selama ini iman yang dia miliki adalah iman yang biasa-biasa saja. Iman yang tidak terbukti bahwa dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Banyak sekali masalah, banyak sekali persoalan yang kita hadapi pada waktu-waktu sekarang. Tetapi kita sendiri tidak mau membuktikan kalau iman kita ini benar-benar iman yang berkualitas. Ketika kita menanti-nantikan jawaban Tuhan dan jawaban Tuhan datang tidak sesuai dengan harapan kita mudah kecewa, kita mudah menyerah, bahkan kita sakit hati dengan Tuhan. Seolah-olah justru kita ini sedang menuntut Tuhan mengerjakan sesuatu supaya kita itu percaya kepada Dia. Padahal sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Dan poin yang kedua, yang membuktikan bahwa imannya itu berkualitas adalah dia tidak mudah menyerah. Seseorang yang memiliki iman yang benar-benar, iman yang berpegang kepada Tuhan, iman yang berkualitas, dia tidak akan mudah menyerah dengan kondisi atau situasi pada saat itu. Ada berapa banyak orang yang mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia tahu Tuhan bisa menolongnya, menolong kita di saat-saat masa-masa kesulitan. Tetapi ketika kondisi yang ada di sekitar kita semakin jahat atau semakin di luar jangkauan manusia, kita tidak mampu melakukan apa-apa lagi, dan kita tidak melihat jawaban Tuhan, kita kecewa dengan jawaban Tuhan. Kebanyakan orang di titik itu menyerah untuk percaya kepada Tuhan. Mereka berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Tuhan sebenarnya sedang memberikan kita suatu pelajaran. Tuhan sebenarnya sedang memberikan kita suatu pengajaran. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan bahwa sebenarnya iman kita ini harus
iman yang berkualitas. Tandanya bukan iman yang hanya sekedar percaya saja kepada Tuhan, kalau Tuhan ini bisa melakukan segala sesuatu, tidak. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah iman yang benar-benar bertumbuh oleh karena Yesus sendiri, oleh karena Tuhan sendiri, bukan karena mujizat dan tanda-tandanya, seperti orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dan yang ketiga, yang membuktikan imannya itu berkualitas adalah dia tetap percaya meski tidak melihat. Ketika pegawai istana ini diberikan jawaban demi jawaban yang sebenarnya, kalau secara manusia orang pasti mudah kecewa, orang pasti mudah sakit hati, dan dia pasti tidak mau mengikuti apa yang Yesus katakan. Namun pegawai istana ini berbeda dengan yang lain. Ketika Yesus mengatakan pergilah, anakmu hidup, dia percaya dengan perkataan Yesus. Padahal sebenarnya orang-orang pada waktu itu sedang menanti-nantikan apa selanjutnya yang akan Yesus kerjakan. Mereka hanya mau melihat tanda-tandanya, mereka hanya mau melihat mujizatnya, bukan percaya Yesus sendiri. Nah, pegawai istana ini memiliki iman yang luar biasa. Ketika Yesus memerintahkan dia untuk pergi, dia percaya dengan perkataan Tuhan, meskipun dia belum melihat hasilnya, meskipun dia belum melihat buktinya kalau anaknya benar-benar telah hidup. Nah, ini poin yang terakhir, poin yang keempat, yang membuktikan orang itu memiliki iman yang berkualitas. Tentunya imannya berpusat kepada Yesus sendiri. Nah, saudaraku, kadangkala kita melupakan hal tersebut. Kadangkala kita lupa bahwa sebenarnya iman kita ini harus berpusat kepada sumber mujizat itu. Amin. Sebenarnya kita harus memiliki iman yang benar-benar berpusat kepada Yesus sendiri, Sang Pemberi jawaban, Sang Pemberi mujizat. Karena kita tahu bahwa Dialah yang mampu melakukan segala sesuatu. Pelajaran yang Yesus berikan bukan nanti ada tanda, nanti ada mujizat, baru kita mau percaya kepada Tuhan. Melainkan kita harus memiliki iman yang berkualitas, yang artinya percaya kepada Sang Pemberi mujizat itu, sumber segalanya. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita mengalami suatu masalah, ingatlah bahwa masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu bukan untuk mencelakai kita, bukan untuk merugikan kita, bukan untuk menjerumuskan kita, tetapi justru Tuhan sedang melatih kita bagaimana kita memiliki iman yang berkualitas. Ketika Yesus memberikan jawaban yang sebenarnya tidak sesuai dengan permintaan pegawai istana tersebut, justru disitulah dia sedang menunjukkan atau dia sedang memberikan pelajaran bahwa yang Tuhan inginkan kita memiliki iman bukan karena apa yang dapat dia berikan, tapi yang Tuhan inginkan bahwa kita memiliki iman, percaya, yakin kepada Tuhan sendiri, sumbernya, sumber segala sesuatu. Amin, saudara. Tandanya Tuhan menghendaki kita untuk percaya sekalipun tidak melihat. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itulah yang membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang berkualitas, seperti yang dialami oleh pegawai istana tersebut. Ketika semuanya sudah terbukti bahwa Tuhan memang benar-benar sanggup untuk menyembuhkan anaknya, tidak hanya pegawai istana itu secara pribadi, tetapi justru keluarganya pun ikut percaya kepada Tuhan. Bukan percaya oleh karena Tuhan telah menyembuhkan anaknya, tidak, tetapi mereka memiliki kepercayaan benar-benar kepada Tuhan sebagai sumber pemberi mujizat tersebut. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah saya dan saudara sudah memiliki iman yang berkualitas atau iman yang biasa-biasa saja, iman yang pada umumnya orang memiliki? Tapi marilah kita menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini harus memiliki iman yang berkualitas. Tandanya iman kita ini berpusat hanya kepada Tuhan. Dengan demikian, apapun yang menjadi jawaban Tuhan, kita tidak akan mudah kecewa.
apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tidak akan mudah menyerah. Bahkan meskipun kita tidak melihat jawaban Tuhan, meskipun kita belum mendapatkan jawaban Tuhan, kita mau tetap terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Milikilah iman yang berkualitas. Pasti kita akan mendapatkan janji ataupun kepastian daripada Tuhan, indah tepat pada waktunya. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.